Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Hari ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul di sini dalam rangka in-house training sekolah penggerak, begitu ya Bu Arlina? Sekolah penggerak itu mempunyai 4 komponen. Jadi SMP 2 Purwakarta ya, rapot pendidikannya udah termasuk bagus Bu, maka harus terus ditingkatkan. Sekolah SMP 2 Purwakarta ini sekarang udah mulai hijau loh, teduh tuh di Pelakan Lame kayaknya. Iyo, dijaga, jadi performanya dijaga. Performan apa? Performan sekolah harus bersih, rapi, mencerminkan tempat pendidikan, mencerminkan tempat bekerjanya orang-orang berpendidikan. Orang berpendidikan itu seperti apa? Beradab, berakhlak, adab terhadap diri sendiri, adab terhadap lingkungan, adab terhadap sesama. Nah, jadi harus tercermin di sini nih, sekolah penggerak nih, sekolah SMP 2 Purwakarta. Jadi saya nitip sekolah ini di kota potensinya besar. Murid yang masuk ke sini sekarang kelas 9, kelas 7 berapa? Kelas 11 kelas, berarti full. Ya kan? Full kelas, full rombel. Jadi kan maksimal 11. Udah terpenuhi itu 11. Berarti apa? Berarti di sekolah ini masuk anak-anak dengan harapan bisa mendapatkan penghidupan lebih baik, bisa menyempurnakan kemanusiaannya, bisa mendapat pengetahuan lebih baik, bisa mendapatkan keterampilan lebih baik, bisa mendapatkan sikap lebih baik. Banyak 11 kelas dikalikan sabaraha? 30? 32? Berarti kelas 7 teh 352 orang anak itu ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Ada di tangan kepemimpinan Bu Arlida. Pertaruhannya ada di situ. Bu Arlida mimpinya nggak bener, nggak bagus, anak-anak itu jadi korban. Ibu-ibu ini yang ngajarnya nggak bagus, nggak bertanggung jawab, pertaruhannya 352 orang anak. Ngajarnya nggak bener, pertaruhannya 352 orang anak. Di saat kita sedang dituntut untuk bisa lebih bagus dari sekolah-sekolah yang lain, namanya sekolah penggerak. Saya mah yang lebih alus di sekolah swasta, harus lebih bagus dari sekolah swasta. Walaupun kita sumber dayanya mungkin berbeda dengan sekolah swasta, raw inputnya, latar belakang orang tuanya berbeda. Nah ini Bapak Ibu, kita itu dihadapkan pada itu. Jadi SMP 2 Purwakarta, mudah-mudahan nih Bu ya, sekarang mendapatkan program sekolah penggerak. Walaupun dari dulu saya menyampaikan bahwa sekolah-sekolah ya harus bergerak. Setiap guru harus mau berubah, mau belajar. Karena guru yang tidak mau belajar akan menjadi guru yang tidak bisa berbuat banyak terhadap anak-anaknya yang hari ini dituntut untuk bisa berkembang dengan baik. Tantangannya semakin besar gitu. Guru-gurunya harus lebih mau mencari cara bagaimana membaca karakteristik anak. Gurunya harus belajar perkembangan, harus belajar psikologi, harus belajar bagaimana cara menyelesaikan, membantu anak-anak keluar dari masalah. Kan bermacam-macam anak-anak kita itu. Ada yang nurut banget, ada yang nurutnya pinter gitu. Aya nu bangor, pinter aya, bangor pinter aya. Kumaha caranya harapan? Geus bodoh, bangor aya. Gitu. Kitunya punya. Anu bangor pinter marada leuheung lah gitu. Eta geus bodoh, bangor. Wah lengkap. Nah yang kayak gini kan tetap harus dihadapi oleh kita. Nah seperti apa? Nah cara-cara menghadapi anak-anak seperti ini harus dipelajarin, harus dilatih. Apakah di sekolah penggerak ini boleh mempelajari yang itu? Boleh Pak. Boleh, mencari gitu. Di sekolah penggerak itu kita mempunyai berapa komponen? 4. Sumber daya manusia.
Nah, sumber daya manusia itu menjadi hal mutlak penting untuk dilihat, di asesmen oleh Bu Kepala Sekolah, di asesmen sok Bu hayang diajar naon urang teh ayeuna teh. Hayang diajar ngadamel Canva, hayang diajar cara ngajar anu sae, cara ngadamel desain pembelajaran, atau napi cara menghadapi anak. Cara melarang anak-anak menggunakan HP. Cara anak-anak belajar dengan HP seperti apa? Dengan tidak menyimpang. Nah, ini penting. Visi itu yang akan dikejar nanti oleh Bu Arlida, yang sudah ditentukan visinya hanya akan bisa dikejar apabila kapasitas personalnya cukup. Kapasitas kepala sekolahnya cukup, kapasitas guru-gurunya cukup, TU-nya cukup, operatornya cukup, penjaga sekolahnya cukup. Jadi kudu remen dimotivasi, ditingkatin kapasitasnya. Diajak ngobrol, diajak diajar. Nah, belajar kayak gini, aduh, hoream tunduh ngadengekeun narasumber gitunya. Nah, tapi dari situ mungkin ada hal yang bisa menambah wawasan kita, keterampilan kita, sikap dan kematangan diri kita. Gitu. SDM kan Bu ya. Yang kedua apa? Paradigma model-model pembelajaran. Dari pembelajaran, jadi pengembangan model-model pembelajaran. Paradigma baru pembelajaran. Harus dipelajarin hari ini. Gimana cara ngajar anu dipikar resep ku barudak? Apakah anu didikte? Apakah anu diberi tugas? Apakah anu diskusi? Atau anak mencari kita memfasilitasi atau seperti apa? Kan kurikulum Merdeka mau memberikan kesempatan itu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu rek diajar di sawah pek, di pasar di jalan menang, di imah boleh, mendatangkan praktisi mengajar ke sini boleh, gitu. Mau belajar tentang cara nyieun sate marangi, datangkan tukang marangi ke dia menang. Ngajarin apa lagi itu yang dibutuhkan? Gitu. Bisnis, ngajarin anak-anak belajar komputer, teknologi informasi, didatangin ahlinya ke sini boleh praktisi. Gitu. Ngajarin konten kreator masuk ke sekolah boleh. Cara membuat desain segala macam boleh. Nah, sekarang itu karena sekarang udah serba mudah. Anak-anak kita belajar, kalau bapak ibunya ngandelin saya itu guru sumber pengetahuan untuk anak, udah lewat sekarang. Anak-anak nanya apa aja di komputer udah bisa sekarang. Buka aplikasi Bing itu, bapak nanya apapun udah bisa itu Bing jawab. Nanya cara bikin simping, langsung Bing jawab. Simping adalah makanan khas Purwakarta. Simping dibuat dari tepung, dari ini. Cara membuatnya takarannya segini, udah ada di situ semuanya. Jadi anak itu sambil baca itu sambil praktek itu udah bisa Bu sekarang. Nah sekarang kalau anak-anak kita melek teknologi informasi, makanya yang langkah berikutnya adalah digitalisasi. Jadi pembelajarannya harus menyenangkan, bervariasi, bapak ibunya harus nyari. Kalau bapak ibu ingin keluar dari kebiasaan, ibu belajar ngajar itu jangan dari LPTK itu. Kan udah LPTK mah udah pernah belajar kan? Dari IKIP, UPI kan udah pernah belajar, STKIP ilmu ngajarnya udah ada. Cari ilmu ngajar orang lain. Orang-orang yang sering mengembangkan sumber MS yang pengembangan sumber daya manusia, Human Resource Development HRD. Itu cara ngajarnya seperti apa ditiru. Cara ngajar di GO seperti apa, cara ngajar di Kumon seperti apa. Coba kalau perlu datangin ke sini. Gimana sih? Kok anak-anak katanya, anak saya beberapa ditanya keponakan saya tanya, enakan mana belajar matematika di GO sama di sekolah? Enakan di GO. Ini kan ada problem berarti dengan cara ngajar kita. Ini pembelajaran, digitalisasi. Kan nanti kalau anak-anak udah belajar digitalisasi lebih gampang. Guru-guru udah mudah. Wah lo guru-guru dituntut lebih cepat lagi belajarnya. Harus lebih dulu. Karena kalau enggak, dan strategi ngajarnya harus benar. Karena bisa jadi anaknya lebih tahu, kitanya nggak tahu. Gitu kan, fungsi guru itu sekarang itu lebih ke fasilitator, lebih ke desainer pembelajaran. Semuanya berpusat pada murid di kurikulum Merdeka itu. Muridnya udah bisa ini, terusin fasilitasi sama kita. Kita memfasilitasi mereka. Gitu. Nah ini penting, makanya ini keunggulannya nanti dibikin di sini sebagai sekolah penggerak keunggulan. Mau apa yang diunggulkan di sini? Apakah bikin kelas IT,
Apakah bikin kelas bilingual, apakah bikin kelas tahfidz, atau ketiga-tiganya kita garap. Kelemahannya apa? Tutupin, laksanakan ini IHT, workshop segala macam. Gitu. Kan hebat kalau di sini ada 2 kelas IT. Dari 11 kelas punya 2 kelas IT, punya 2 kelas bilingual, punya 1 kelas tahfidz, punya 1 kelas olahraga, punya 1 kelas sastra. Weh, keren. Dan itu didasarkan pada potensi mereka. Kan kita katanya pembelajaran berpusat pada murid. Katanya kan pembelajaran berdiferensiasi. Maka tempatkan anak-anak di kelas-kelas sesuai dengan potensi minat dan bakatnya, biar mereka berkembang. Anda yang suka IT, fasilitasi IT. Suka bahasa, fasilitasi bahasa. Gitu. Nanti tinggal diidentifikasi yang paling memungkinkan, disesuaikan dengan sumber daya guru yang ada di sini, mana yang akan diutamakan. Ini harus harus dicoba. Jangan biasa-biasa aja, masa sekolah penggerak biasa-biasa aja. Kita berhadapan dengan sekolah-sekolah swasta yang full day, yang nambah pelajaran setelah sekolah. Kita bisa. Kan kewajiban ngajarnya 24 jam. Yang sisanya itu musyawarahkan sama orang tua siswa. Ini bisa dilakukan oleh kita. Karena kalau nggak dilakukan, kita yang biasa-biasa aja, cuman dapat nama sekolah penggerak, dapat bos kinerja, ya ruang riung, nggak ada dampak apa-apa. Buat apa? Gitu. Ini harus dilakukan. Dan kebahagiaan kita, kepuasan kita itu apabila kita mempunyai mimpi, mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, menjadi teamwork, dan bisa mengejar tujuan-tujuan kita. Gitu. Digitalisasi. Nanti literasinya gimana di sini, numerasinya bagus enggak? Kan ada tuh di rapot sekolah. Nanti digitalisasinya dimasukin literasi. Kan saya udah nyontoin tuh di SKB ya. Digitalisasi langsung literasi. Gimana? Buka Google Lens kita, scan barcode-nya yang ada di sana tuh, muncul bioswell. Bioswell adalah saluran air yang menggunakan dengan sistem pelambatan, peresapan, dan penyebaran. Bioswell dibuat dari terus air tuh, bahasanya tuh terjemah dari bioswell itu apa, muncul di situ. Gambar-gambar pembuatannya saya munculin di situ. Ini voice-nya saya munculin di situ. Jadi gampang. Kalau Bu Delpi mau cari info apa ya, tinggal dibuka Google Lens, di scan kayak gini kan muncul tuh. Oh, bioswell teh iya, oh iya teh bangunan iya teh iya. Muncul semuanya. Dan saya buat itu untuk itu pendidikan non formal loh. Dan itu saya gandeng, saya bikin bukan dari orang dinas pendidikan. Saya gandeng Self Learning Institute, organisasi luar. Saya membimbing saya dan berhasil di situ. Menerjemahkan keinginan kementerian menjadi literasi, menjadi digitalisasi, dan menjadi pusat informasi. Di sini bisa nanti di bawah pohon lame itu disimpan barcode. Dan itu saya yakin udah ada yang bisa bikinnya kayak gini di sini. Barcode, kemudian di sini foto-fotonya dimasukin semuanya, diterjemahin. Pohon lame adalah pohon jenis ini biasa digunakan untuk bahan wayang golek. Pohon ini berfungsi ini, nama latinnya ini. Foto-fotonya ada di situ. Ini ditanam pada tahun 2022 pada zaman kepala sekolah Bu Arlinda. Yang menanam di sini adalah Ibu siapa? Jadi itu akan menjadi literasi seumur hidup. Dan itu menjadi pusat informasi. Dari pohon lame satu tempelin. Dan dari situ guru-gurunya kan kerja. Karena kan itu kan ada aplikasinya di sini, tinggal tempelin, tinggal pakai itu ditempelin di situ, yang kalau kena kehujanan nggak hilang, kan datanya semua tersimpan di langit, kita tinggal buka di sini. Siapapun anak, 500 anak, berapa ratus ini? Totalnya 900 anak, tidak harus diterangin oleh Bapak Ibu, menerangkan tentang bioswell, tentang pohon lame. Belum yang lain-lain, ini adalah lapangan basket. Lapangan basket ini terus bisa tuh, itu literasi. Scan informasi tentang ini SMP 2 Purwakarta. SMP 2 Purwakarta terdiri dari sekian, scan, simpen, jebret.
Scan keluar informasinya, foto-foto denah kelasnya muncul, foto-foto guru-gurunya muncul. Ruang guru, tempel, scan ruang guru ini kapasitasnya sekian, ukurannya sekian, itu udah literasi, sana udah digitalisasi. Kan hebat kalau sekolah ini menggunakan digitalisasi seperti itu yang mengembangkan literasi juga di samping sekolah IT. Bisa itu Pak, nanti ahlinya bisa, mungkin sekolah di sini juga ada ahli IT, bisa bukan ya? Bisa kan? Hah? Iya, QR code, bikin QR code, setiap itu nanti dimunculin foto-fotonya, dimunculin namanya, dimunculin tujuan, dimunculin manfaatnya, dimunculin itu yang menjawab 5W 1H. Gitu. Itu literasi. Gitu. Nah, itu kan digitalisasi. Yang terakhir apa, Bu? 4 itu. PBD, perencanaan berbasis data. Buka rapot sekolahnya, terus di ini perencanaan berbasis data apa aja nih yang akan dikerjakan oleh sekolah, RKS-nya, duit bosnya digunakan untuk apa aja, itu perencanaan berbasis data untuk menambal hal-hal yang lemah di rapot sekolah kita. Gitu. Jadi dengan seperti itu kita tumbuh. Jadi setiap semester itu ada perubahan, satu semester ada perubahan dan membuat guru-gurunya keranjingan untuk belajar, untuk melakukan inovasi. Di sekolah penggerak itu harus ada satu guru satu inovasi. Inovasinya ini, saya bertanggung jawab terhadap ini. Gitu Bu, sanggup ya? Sanggup. Ya Bu ya, kapan lagi kalau nggak sekarang? Nanti keburu pensiun nggak bisa berbuat yang terbaik sesuai dengan profesi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.